Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai macam institusi negara, ya, khususnya kepolisian. Dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian entah itu kasus salah tembak, entah itu kasus bagaimana humasnya menjelaskan sesuatu yang sifatnya tidak benar atau tidak tepat, ya kan? Kita coba melihat ini bermuara dari mana semua. CCTV diperlihatkan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Selasa pagi. Dalam CCTV terlihat suasana jalanan sepi, pelaku penembakan sempat berbalik arah memindahkan motor lalu menembakkan senjata api ke arah pengendara motor yang tengah kejar-kejaran melintas. Nah, saya melihat salah satu yang sering terjadi dari sisi institusi kepolisian adalah humas yang lemah. Jadi ketika satu masalah terjadi, tidak ada reaksi cepat dari humas, cenderung lambat. Ya, ini juga banyak diulas oleh banyak komentator ya mengenai lambatnya humas untuk menjelaskan satu kasus ya. Setelah viral, setelah banyak orang mulai berpikiran negatif, lalu mereka baru mulai turun. Tapi itu sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap cerita dari kepolisian, gitu ya. Nah, coba kita lihat kasus yang terakhir ya, kasus penembakan seorang paskibra oleh seorang oknum polisian di Semarang. Nah, kalau kita meruntut kejadiannya, pertama, terjadi keterlambatan informasi, viral, gitu ya. Lalu kedua, polisi juga lambat untuk membuka video-video CCTV yang ada di daerah sekitarnya. Ya, bahkan kalau saya dengar ada satu video yang ternyata dimiliki oleh keluarganya, ya, dibanding oleh kepolisian. Nah, ini kejadian-kejadian yang memalukan sebenarnya. Lalu yang ketiga, ini bicara tentang bagaimana Kapolrestabes Semarang menjelaskan sesuatu yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Menurut saya, dia tidak melihat dari semua sisi, semua pihak, semua informasi secara lengkap. Tapi dia berkesan untuk menjelaskan satu situasi yang sebenarnya mungkin ketika dijelaskan oleh anak buahnya, itu dari sisinya dia. Ya, tanpa melihat bukti-bukti yang lain. Akibatnya apa? Rakyat semakin tidak percaya. Bahkan ada isu juga Kapolrestabes Semarang akan dipecat hanya karena kasus seperti ini. Karena dia menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena begitu video keluar yang kedua, video yang di depan Indomaret, itu terlihat sekali. Pertama, tidak ada tawuran. Kedua, tidak ada hal-hal yang mencurigakan di situ, gitu ya. Tapi dijelaskan pertama bahwa ada kasus mengenai tawuran. Lalu penembakan itu juga terkesan sangat tidak profesional, tidak sesuai dengan SOP prosedur kepolisian, gitu ya. Tidak ada penangkapan, tidak ada pendeteksian, dan dilakukan hanya seorang diri oleh polisi oknum tersebut. Nah, ini yang menjadi satu hal yang perlu kita cermati, bahwa dalam berkomunikasi banyak sekali pemimpin-pemimpin perusahaan, ya, entah itu institusi swasta dimanapun juga, terjebak dalam situasi di mana mereka belum punya informasi yang lengkap, belum punya informasi yang jelas, mereka sudah menyimpulkan. Nah, ini kasusnya seperti itu. Ini yang membuat blunder masalah ini sebenarnya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalau dari sisi kemanusiaan ya, kita harus sadar bahwa manusia itu punya yang namanya defense mechanism. Mekanisme untuk mempertahankan diri. Mekanisme untuk membuat mereka tidak disalahkan. Itu menurut saya sangat natural. Lumrah, semua orang akan melakukan hal yang sama. Mencoba untuk defense, gitu ya. Nah, itulah yang mesti hati-hati, karena reaksi defense yang terlalu spontan itu membuat kadang-kadang informasi di awal itu harus kita cermati. Betul nggak ini permasalahannya? Karena seringkali saya lihat ya, banyak masalah tidak selesai itu bukan karena kita tidak mampu menyusun solusinya dengan baik,
tapi lebih pada kita tidak mampu mengumpulkan informasi dengan akurat, tidak mampu melihat permasalahan dengan tajam, yang akhirnya solusi apapun jadi salah. Itu ibarat kalau dalam satu buku dikatakan, kita punya tangga, tapi kita letakkan tangga pada posisi tembok yang salah. Yang pada akhirnya membuat kita naik, ya mencari solusi. Tapi solusi itu salah, gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ada satu perilaku manusia yang defense mekanisme tersebut adalah bahwa setiap orang itu punya harapan atau punya keinginan atau punya kebutuhan untuk dihargai. Untuk punya keinginan untuk dicintai. Untuk punya kebutuhan untuk diperhatikan. Ya, jadi setelah individu, kita ini punya genetik egois. Genetik yang ingin dirinya itu lebih bernilai, lebih berharga, lebih baik dibanding orang lain. Wajar, wajar. Dalam bahasa psikologi, itu disebut sebagai ego. Nah, ego sendiri seringkali sudah berubah arti ya, sehingga orang menganggap ego itu negatif dan lain sebagainya. Padahal enggak, ego itu adalah satu sistem, satu mekanisme dalam diri manusia yang bertujuan untuk melindungi seseorang. Ya, kita lihat pada zaman dulu ya, seorang pemburu ketika mereka keluar dari gua, mereka tentunya punya satu mekanisme untuk menjaga-jaga. Wah, ini gimana ya? Ada musuh apa nih? Ada binatang buas apa? Ada bencana apa? Ada kondisi apa dan sebagainya. Sehingga mereka dalam kondisi mode alert gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks dalam dunia modern, karena ini sifatnya genetik yang tertanam ribuan tahun yang lalu sehingga saat ini, itu juga tidak salah. Karena bagi psikologi, bagi kami, ego itu memiliki korelasi dengan yang namanya harga diri. Orang wajib, orang harus memiliki harga diri. Ego itulah yang membuat dia punya nilai diri sendiri. Bahkan ada juga penelitian mengatakan ego itulah yang membuat manusia tetap belajar survive untuk terus hidup. Ya, genetik untuk survive hidup itulah yang positif sebenarnya. Itu yang terjadi, gitu ya. Nah, kita kembali kepada tadi ya. Ketika orang disalahkan, ketika orang terancam, mereka akan melakukan respon, ya, defense mekanisme yang perlu kita olah, kita gali, kita analisa dengan baik supaya defense itu tidak terlalu besar, tidak terlalu liar, dan tidak terlalu menguasai orang tersebut, gitu ya, sehingga orang bisa berkata dengan apa adanya dan jujur, karena dia merasa bahwa ketika saya mengatakan sesuatu apa adanya, saya tidak terancam. Nah, itu kuncinya ya. Satu ya, ada 5 why yang perlu kita gali. 5 why ini kunci penting. Ini konsep lama, tapi menurut saya konsep yang masih relevan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Why pertama, ketika kita nanya ke orang, Pak, kenapa Bapak datang terlambat? Hampir 99% orang akan bercerita, iya Pak, soalnya ketika saya tadi mau berangkat, tiba-tiba anak saya nangis, tiba-tiba motor saya rusak dan lain sebagainya. Itu cerita. Ya, banyak sekali dari kita seringkali begitu mendengar informasi awal, itu kita langsung, oh karena anak ya, oh ya sudah kalau begitu, nah langsung menyimpulkan, hati-hati. Cerita itu akan menjadi satu konsep, jadi budaya ketika kita nggak rinci. Kita harus lanjut kepada why kedua. Why kedua ini bicara defensif. Loh, apa anak Bapak nggak ada yang jaga? Istri Bapak atau pengasuh dan lain sebagainya. Ini Pak, saya memang sudah coba cari, tapi nggak ada Pak, dan memang sulit bagi saya. Nah, biasanya itu cerita mengenai defense. Di tahapan kedua, dia masih mencari cara untuk menunjukkan defensifnya. Bahwa ini bukan karena saya nih, ini karena anak saya nih, karena pihak ketiga nih, karena situasi dan lain sebagainya. Lalu kita perlu nembak dengan why ketiga. Pak, kenapa kok Bapak harus sampai mengurus anak? Sedangkan dulu Bapak tidak ada masalah dengan absensi. Ini baru-baru saja Pak. Apakah karena ada permasalahan dengan anak Bapak?
Jawabannya apa? Masuk dalam konteks pembenaran. Gini Pak, karena saya ini kan baru saja pindah rumah. Anak saya sekolahnya jauh, sehingga itu menghambat saya untuk bisa on time. Yang ketiga pun masih cari pembenaran. Mencari cerita yang bisa masuk akal, yang bisa diterima oleh orang lain. Tembak dengan why yang keempat. Ya. Why keempat ini bicara tentang orang sudah mulai rasionalisasi, merasionalkan bahwa ini normal loh Pak. Ini bukan sesuatu yang semua wajar Pak. Kita punya anak sekolah, pindah sekolah dan sebagainya, dan lain sebagainya. Belum sampai di situ. Tahap kelima adalah why untuk menggali mengenai akar masalah. Nah, biasanya kalau kita tanya, Pak, apakah tidak ada orang yang bisa menggantikan Bapak? Karena sebenarnya Bapak kan sebagai pekerja tahu aturan main, masuk kerja, dan sebagainya. Umumnya orang sudah mulai lunak, karena dia sudah tidak punya lagi cerita-cerita, pembenaran-pembenaran yang bisa dia jelaskan. Sehingga di tahapan kelima, ini why kelima ya, umumnya ya, bisa lebih, bisa kurang, tergantung pada bobot masalahnya. Orang sudah mulai mengatakan, oh iya benar. Sebenarnya bisa sih, istri saya juga sebenarnya nggak kerja dan bisa menjaga bla bla bla. Oke, ya berarti intinya adalah dia tidak bisa ngelola keluarganya dalam konteks anak karena baru pindahan sehingga mengganggu absensi perusahaan. Nah itulah kuncinya, bukan soal anaknya tapi bicara tentang satu situasi. Nah kalau kita terapkan dalam konteks polisi, saya melihat sekali penjelasan Kombostabel Kapolrestabel Semarang ini, mereka sangat tidak profesional. Hanya informasi di awal bahwa ada tawuran yang ternyata di akhir tidak terbukti sama sekali ya, di beberapa CCTV terbukti. Ada tawuran yang menyebabkan polisi harus melakukan excessive force, tindakan terukur, namun ternyata tidak terukur gitu ya. Karena itu hanya dua orang, dua motor yang bergerak ke depan, yang saling berkejaran, main tembak, dan lain sebagainya. Ya ini jadi pembelajaran buat kita. Yuk kita belajar bagaimana komunikasi ini harus lebih tajam. Jangan percaya di informasi yang kita terima di awal, karena kunci dari permasalahan bisa selesai adalah cari akar masalahnya sedalam mungkin, sedetil mungkin, sehingga kita bisa membuat solusi yang jauh lebih optimal. Terima kasih, salam sukses.